Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Sudah siap kan untuk memulai sekolah Minggu kita pagi ini? Oke, kalau begitu boleh dibuka dan dibaca dulu ya Alkitabnya. Terambil dari kitab Amos pasal 7, ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-17 dengan perikop Amos diusir. Cerita hari ini adalah tentang Amos yang diminta Tuhan untuk memberitahukan nubuat-nubuat dari Tuhan. Sebelumnya kita mau mengenal dulu ya siapa itu Amos. Amos adalah orang biasa yang hanya berprofesi sebagai peternak dan juga pemungut buah ara di hutan. Amos berasal dari desa kecil yang bernama Tekoa. Desa ini terletak sekitar 18 km di sebelah selatan Yerusalem. Amos diutus untuk memberitakan firman Tuhan di Betel, bukan di kota Yerusalem yang besar yang lebih dekat dengan tempat tinggalnya. Tuhan menghendaki umat di kerajaan utara mendapatkan kata-kata peringatan yang keras. Amos bernubuat pada masa pemerintahan Raja Uzia di Yehuda dan Raja Yerobeam II di Israel. Pada masa itu, kerajaan Yehuda maupun kerajaan Israel merupakan kerajaan yang makmur secara ekonomi. Namun, di sisi lain, keduanya menyembah berhala, mengalami moral yang kurang baik, serta terjadinya penindasan rakyat miskin di tempat itu. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Amos dipanggil Tuhan keluar dari Yehuda menuju ke Israel di bagian utara untuk menyampaikan nubuatan penghukuman dan keselamatan dari Tuhan. Meski tahu nubuatannya ditolak, Amos tetap menyampaikan firman Tuhan untuk dikatakan kepada orang-orang yang ada di tempat itu. Memang tugas Amos sangatlah berat karena banyak yang sulit untuk menerima apa yang telah disampaikannya. Namun sesuai dengan namanya, Amos yang berarti yang diangkat atau ditopang oleh Tuhan, Amos tetap bertanggung jawab menyampaikan firman Tuhan dan tidak menyerah walaupun keadaan saat itu banyak orang yang tidak sepenuhnya beribadah dan percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak memandang siapa dan apa pekerjaan Amos. Namun Tuhan memakai Amos untuk memberitakan firman-Nya, sehingga Amos pun tidak khawatir tentang apapun juga karena ia yakin dengan pertolongan Tuhan, ia pasti mampu mengerjakan tugas yang diberikan. Nah, adik-adik, dari nas ini apa yang bisa kita pelajari? Ya, sebagai anak Tuhan, terkadang kita ragu dan merasa tidak mampu melakukan banyak hal. Namun, ingatlah bahwa Tuhan senantiasa menolong dan menopang kita agar kita mampu dalam melaksanakan setiap perkataan yang difirmankan oleh Tuhan dan memberitakannya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ingat, selalu berdoa dan membaca firman Tuhan agar iman kita semakin dikuatkan. Sekian cerita sekolah minggu untuk hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.